Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Nama saya Inoy SPDI. Saya berasal dari LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112174. Saat ini saya bertugas di SMK Karisma Nusantara Kabupaten Bogor sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menjalani hidup dengan penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di kelas 10. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Berdoa dimulai. Semuanya berdiri. Ibu mau mengecek kerapihan kalian dan kesiapan kalian untuk belajar. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, jangan lupa ya, jangan lupa tingkatkan kembali tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berakhlakul karimah, bersatu untuk satu tujuan ya, bijak dan adil dalam menghadapi semua permasalahan, dan jadikan diri kita pribadi yang unggul dan bermanfaat untuk semua orang, untuk negara, juga untuk agama. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu tak lupa Ibu mengaitkan pembelajaran minggu lalu dengan minggu atau pertemuan kali ini, yaitu tentang menjalani hidup dengan penuh manfaat dengan menghindari sikap poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas
tentang materi tersebut, dan hari ini kita akan melakukan analisis, yaitu dengan metode The Learning Cell, yaitu dengan peserta didik akan menganalisis tentang pengertian dari berpoya-poya, pengertian dari ria, sub'ah, takabur, dan hasad. Ya, pertemuan lalu juga kita sudah mempelajari tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, ya, di mana keterkaitan tema tersebut atau topik tersebut dengan topik kita hari ini, yaitu pembuktian bahwa seseorang yang beriman akan tampak dari sikap sehari-harinya, ya, yaitu sikap sehari-hari dengan menghindari berpoya-poya, ria, sub'ah, takabur, dan hasad. Ya, itu tujuan pembelajaran kita di pertemuan sekarang. Ya. Nah, sebelum kita beranjak atau melanjutkan kegiatan ke kegiatan inti, ke diskusi, mari kita mengisi dengan ice breaking supaya lebih semangat lagi. Ya, siap? Siap. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Coba perhatikan gambar berikut, ilustrasi di depan. Silakan diperhatikan, ya. Silakan kalian pahami dan silakan berikan komentar. Pesan moral apa yang terkandung dalam foto tersebut? Dalam contoh perilaku berpoya-poya. Ini contoh apa ini? Gambar apa ini? Berbelanja. Ya, berbelanja adalah salah satu contoh berperilaku berpoya-poya, berbelanja secara berlebihan. Coba silahkan, pesan moral apa yang terkandung dalam foto tersebut? Silahkan dituliskan. Oke, Bu. Oke. Selanjutnya kita bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Silakan dibentuk kelompok. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah dibentuk kelompok, tak lupa Ibu akan menjelaskan kembali materi yang kemarin sudah kita bahas. Kita ulas sedikit untuk bahan analisis kita hari ini. Tema kita yaitu menjalani hidup dengan penuh manfaat, yaitu menghindari poya-poya, ria, sub'ah, takabur, dan hasad. Ya. Bisa dilihat di depan. Yaitu yang pertama yaitu berpoya-poya, yaitu hidup berlebihan dalam kesenangan menghambur-hamburkan harta. Ya, itu yang disebut dengan berpoya-poya. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra, surah 20 ayat 27. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang memboroskan harta itu adalah saudara-saudara setan. Silakan dikerjakan sambil Ibu bagikan LKPD-nya ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari
1. Silakan untuk ke depan. Dan kelompok lain, ya, siapkan pertanyaan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya atau hasil dari diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan menjabarkan tentang penjelasan ria. Ria, pengertian ria silakan dibaca oleh Najwa. Ria adalah perilaku seseorang yang melakukan suatu amal ibadah bukan semata-mata karena Allah, tetapi ingin dipuji, dilihat, atau mendapat pujian dari orang lain. Adapun dalil tentang ria yaitu dari surat Al-Maun ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Dan artinya Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya yang berbuat ria. adapun dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan oleh Fitri. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan yang dilakukan ria. Nah, dari pengertian ria adalah perilaku seorang yang melakukan suatu amal atau ibadah bukan semata-mata karena Allah. Nah, dalam contoh sehari-hari adalah saat kita beribadah akan ke masjid misalkan, nah di situ dalam hati kita niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk dilihat atau semakin religius diri kita untuk dilihat orang lain. Nah, bukan seperti itu, akan tetapi innamal a'malu binniyat, niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk ria atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah, dari pesan moral ria atau dari penjelasan ria ini adalah janganlah kita beramal untuk dilihat manusia, beribadahlah dengan hati yang ikhlas karena Allah tidak menilai penampilan kita, tapi menilai hati dan niat kita. Nah, dari saya yang jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan kelompok 1. Apa pengertian dalil Al-Quran atau hadis dan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang ria? Dalil dari ria adalah surat Al-Maun ayat 4-6 yang tadi dibacakan. Alladzina al-fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang dari sholatnya berbuat ria. Dan dari hadis yang dibacakan oleh Fitri, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan yang dilakukan ria. Nah, contohnya seperti tadi, yaitu beribadah hanya ingin dilihat oleh manusia dan tidak diniatkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Terima kasih dari kelompok kami. Untuk ayat Al-Qur'annya dibaca ulang disertai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina anhum sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan yang berbuat ria. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 bersiap-siap untuk presentasi dan untuk menerima pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan dari kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Presentasinya selesai semua? Selesai. Masih semangat? Oke, kita semangat sekali lagi ya. Oke, ya, menutup pembelajaran ya. So, tepuk semangat. Oke,
Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Hidup ikhlas, sederhana dan bersyukur jauh lebih mulia ya daripada hidup penuh pujian, iri dan kesombongan. Ya. Jadi jangan lupa apa yang kita analisis hari ini ya kalian dan kita terapkan dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, masih ingat apa yang kalian kerjakan? Masih ingat? Ingat ya, dan jangan lupa sekali lagi pesan ibu, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita analisis hari ini ya, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan diisi refleksinya yang tadi sudah ibu bagikan bersama dengan Bapak PD-nya. Silakan diisi refleksi. Sudah ya? Sudah. Silakan dikumpulkan tugas refleksinya. Oke, untuk pembelajaran yang akan datang ya, informasi untuk pembelajaran yang akan datang, kita tetap menganalisis ya, yaitu akan menganalisis tentang bagaimana cara menghindari atau perilaku apa ya, perilaku bagaimana ya, cara menghindari sifat-sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya, itu pertemuan berikutnya kita akan menganalisis hal itu. Ya, sekarang untuk pertemuan kali ini, ya cukup sekian. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.